Mareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Terjerat narkoba, seorang anggota DPRD Sidrap dari fraksi PKS diringkus polisi. Tersinggung anaknya ditegur dengan suara keras di wahana permainan anak dalam mal di Kota Makassar, 2 pria terlibat duel. Sejumlah guru SMP Negeri 3 Kota Parepare histeris menuntut kepala sekolah mundur dari jabatannya. Informasi pertama untuk Anda, polisi meringkus anggota DPRD Sidrap dari fraksi PKS karena menggunakan sabu-sabu. Pengurus PKS Sidrap telah mencoret kadernya tersebut dari daftar bakal calon legislatif yang telah diajukan kepada komisioner KPU Sidrap. Polisi meringkus Ahmad, anggota DPRD Sidrap dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS karena kepergok menggunakan sabu-sabu. Menyikapi kasus tersebut, Dewan Pimpinan Daerah PKS Sidrap bakal mencopot kadernya yang kepergok sebagai pengguna sabu-sabu. Pergantian antar waktu alias PAW Wakil Rakyat setelah polisi menetapkan Ahmad sebagai tersangka. Pengurus PKS Sidrap juga mencoret HA dari daftar bakal calon legislatif yang telah diajukan kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Sidrap. Terkait dengan adanya seorang anggota DPR kami narkoba, pada dasarnya kami dari Partai Keadilan Sejahtera tidak akan memberikan ruang dan tempat bagi orang kader yang berdalam kasus korupsi dan narkoba, dan selanjutnya sangat memberikan kesempatan untuk melalui proses hukum yang ada. Secara otomatis sebenarnya pasti akan ada proses PAW. KPU merespon ini sebagai informasi awal yang beredar di publik. Proses kemudian nanti di kepolisian dan sebagainya, tentu kita akan melihat bagaimana perkembangannya ke depan sampai kemudian nanti divisi teknis melakukan pencermatan bakal calon dari Partai Keadilan Sejahtera. Kalau sekiranya tidak memenuhi syarat, pasti KPU akan melakukan men-TNS yang bersangkutan begitu, atau katakanlah dicoret dari daftar calegnya PKS. Saya kira itu yang akan coba kita lihat ke depannya. Ahmad, anggota DPRD Sidrap sekaligus kader PKS, ditangkap polisi pada Senin malam bersama seorang teman. Sat Narkoba Polres Sidrap telah mengamankan salah seorang yang diduga oknum anggota DPR Kabupaten Sidrap. Beliau diamankan oleh Sat Narkoba Polres Sidrap bersama beberapa barang bukti. Selain 1 saset kristal sabu-sabu, polisi juga menyita alat hisap dan korek api. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Suwardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang bocah 4 tahun menjadi korban tabrak lari saat menyeberang jalan di Desa Buai, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap. Polisi masih memburu pengemudi tabrak lari yang telah diketahui identitasnya. Seorang bocah umur 4 tahun terbaring lemas di bangsal Rumah Sakit Nenek Malomo, Kabupaten Sidrap. Bocah malang ini menjadi korban tabrak lari sebuah minibus yang melaju kencang di Desa Buai, Kecamatan Watangpulu. Saat itu korban sedang menyeberang jalan. Orang tua korban yang berjualan di pasar mengaku mengetahui musibah yang menimpa putranya setelah mendapat kabar dari tetangganya. Yang tabraknya lari ya? Tabrak lari bilang. Tabrak lari. Ini sebagai Tapi ada CCTV yang iya. CCTV yang lihat. Iya, yang lihat. Iya. Bu, ini apa harapannya Bu? Mungkin didapat itu yang tabrak atau gimana? Ya, sampai sekarang belum ada info, tapi sementara dicari. Tapi kejadiannya sudah kita laporkan ke polisi. Sudah, Pak. Kira-kira kejadiannya jam berapa itu? Jam-jam 1. Polisi masih memburu pengemudi minibus putih yang menabrak korban. Identitas kendaraan dan sopir yang menabrak telah dikantongi polisi.
melakukan upaya untuk penyelidikan. Kenapa? Karena kita sudah mengantongin kaitannya dengan identitas kendaraan. Anggota saat ini pun juga bergerak untuk melakukan upaya-upaya penyelidikan untuk mencari dan mengamankan pelaku penabrak lari ini. Dan kemudian juga kami minta tolong kepada warga masyarakat yang sekiranya menemukan kendaraan tersebut dengan inisial yang sudah kami informasikan kepada anggota, tentunya untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, baik Polsek termasuk juga Polres. Dan kemudian anggota pun juga sudah menjenguk langsung kondisi korban yang ada di rumah sakit, tadinya di Puskesmas Labowoy dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Nenek Malomo. Dan kemudian setelah konfirmasi langsung dengan yang bersangkutan dalam kondisi sadar dan kemudian hanya terjadi beberapa luka lecet. Meski terlempar sejauh 5 meter, nyawa korban masih tertolong. Korban mengalami luka pada kepala, pipi, dan punggung. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Eksekusi bangunan di Kota Makassar sempat diwarnai kericuhan. Sengketa yang melibatkan ayah dan anak ini berhasil diredam polisi yang melakukan penjagaan. Sengketa bangunan antara anak dan ayah, yaitu Erni Irawati dan Syamsuddin, di Jalan Andi Jema, Kota Makassar berlangsung ricuh. Masa dari sang anak yang digugat untuk melakukan pengosongan rumah, melakukan unjuk rasa dan membakar ban di lokasi hingga saling dorong dengan polisi saat pembacaan surat putusan Pengadilan Negeri Makassar. Saat petugas hendak membuka paksa gembok pagar rumah, massa kembali berusaha mengadang. Polisi bertindak tegas dengan menangkap 1 orang yang diduga sebagai provokator. Setelah upaya paksa serta dialog dengan pihak tergugat, pengosongan rumah sengketa kembali dilanjutkan. Maka objek sengketa yang sudah keputusan dari pengadilan untuk laksanakan eksekusi. Objek sengketa ini merupakan objek antara orang tua dengan anak sendiri. Namun dari pihak anaknya mungkin masih ada yang belum puas, sehingga juga dari keluarganya sendiri yang tidak setuju dan melarang untuk melaksanakan eksekusi. Namun kita kasih pengertian dan juga sudah mengerti dan sudah dilaksanakan. Diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah panggung di Pangkep ludes terbakar. Pemilik rumah terlambat menyadari ada kebakaran karena asyik menonton acara televisi. Api dengan cepat membakar 2 rumah panggung berbahan balok kayu di Kampung Ujung, Kabupaten Pangkep. Kobaran api diduga akibat korsleting listrik. Pemilik rumah terlambat menyadari adanya kebakaran karena asik menonton acara televisi di lantai dasar rumah. Saat api membesar, pemilik rumah pun panik, kemudian menyelamatkan penghuni rumah lainnya. Sejumlah petugas pemadam yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api. Tak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah. Sementara itu di Pinrang, kobaran api menghanguskan rumah panggung milik Bahri, warga Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroa. Api diduga berasal dari dapur sebab pemilik rumah lupa mematikan kompor setelah memasak, kemudian meninggalkan rumahnya menuju rumah tetangga. Selain membakar rumah, motor dan alat pertanian pun ikut terbakar. Informasi lainnya untuk Anda, tersinggung anaknya ditegur dengan suara keras di wahana permainan anak dalam mal di Kota Makassar. 2 pria terlibat duel. Para orang tua yang bertikai ini dilerai satpam dan sejumlah pengunjung mal. Inilah video amatir yang sempat viral di media sosial saat 2 pria duel di wahana permainan anak dalam mal di Panakukang, Kota Makassar. Kedua pria yang saling pukul dilerai oleh satpam dan sejumlah pengunjung mal. Perkelahian ini sempat membuat pengunjung lain histeris. Bahkan seorang ibu marah karena perkelahian terjadi di depan sejumlah anak. Polisi yang menerima laporan segera menuju lokasi dan membawa kedua pria yang bertikai ke Polsek Panakukang. Dari pemeriksaan polisi, insiden memalukan yang tidak pantas ditiru itu akibat kesalahpahaman antar orang tua anak di wahana permainan mal. Salah satu orang tua tidak terima anaknya ditegur dengan nada tinggi. Dan sebenarnya ini bukan pukulan tapi saling pukul-memukul. Jadi
akhirnya bagaimana Pak? Jadi setelah dikasih penjelasan, mediasi, kedua belah pihak saling menyadari dan sepakat untuk berdamai. Insiden tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua pria yang bertikai telah berdamai dan saling memaafkan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.